Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang diferensial parsial. Nah, jadi dasar dari materi ini sendiri sebenarnya sudah kita pelajari di semester 1, yaitu di mata kuliah kalkulus. Apa kira-kira materi yang sudah kita pelajari? Nah, ya, diferensial. Diferensial itu apa? Diferensial itu adalah turunan, ya. Jadi diferensial parsial ini adalah lanjutan dari materi turunan yang sudah kita pelajari di mata kuliah kalkulus, seperti itu ya. Oke, parsial sendiri ya, diferensial parsial. Berarti parsial ini adalah bagian gitu ya. Jadi kalau kita dulu di kalkulus hanya mempelajari turunan biasa yang mana fungsinya terdiri dari satu variabel gitu ya. Nah, sekarang karena kita akan mempelajari turunan untuk fungsi-fungsi yang terdiri dari dua atau lebih ya, dua variabel, tiga variabel dan seterusnya. Nah, makanya di sini ada yang disebut dengan diferensial parsial. Oke, jadi hanya sebagian yang kita turunkan, jadi tidak semua. Oke, kita sepakati ya mulai di materi ini ya, kita akan menggunakan istilah turunan biar lebih familiar gitu ya. Sebenarnya sama, diferensial itu adalah turunan. Nah, pada mata kuliah kalkulus kita telah mempelajari ya, kalau kita tahu ada fungsi y sama dengan fx ya, yang terdiri dari satu variabel yaitu x, maka turunannya terhadap variabel x dapat ditulis sebagai y aksen atau f aksen x, atau juga bisa ditulis dengan dy per dx. Nah, itu yang sudah kita pelajari di materi kalkulus. Nah, jadi notasi ini nanti ini adalah dasar dari notasi-notasi yang akan kita gunakan ya. Jadi nanti kita bisa berbagai macam notasi yang akan kita gunakan, tidak jauh berbeda dengan turunan yang sudah kita pelajari. Nah, apa itu diferensial parsial? Misalkan f ya adalah fungsi dua variabel x dan y. Nah, kemudian bisa kita tuliskan dengan fungsi z, yang mana fungsinya itu terdiri dari dua variabel x dan y, f, x, y. Kalau biasanya hanya fx, sekarang fx, y. Nah, untuk turunan parsial berarti karena ada variabelnya ada dua, jadi fungsi f ini bisa kita turunkan yang pertama terhadap variabel x. Kemudian kemungkinan kedua yang kita bisa turunkan yaitu terhadap variabel y. Nah, kita bahas dulu apa itu turunan parsial fungsi f terhadap variabel x. Nah, simbolnya seperti ini. Kalau kita punya fungsi fxy, berarti kalau kita turunkan terhadap variabel x berarti f ya, di sini sebagai indeks x. Berarti ini menurunkan fungsi f terhadap variabel x. Atau bisa juga kita simbolkan dengan do z per do x. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalau sebelumnya dy per dx. Kalau ini membacanya turunan parsial yaitu do z per do x. Bagaimana cara mencari turunan terhadap variabel x? Nah, kita turunkan fungsi z tadi terhadap x dengan menganggap y-nya sebagai konstan. Oke, jadi nanti ketika ada fungsi yang terdiri dari variabel x dan y, kita mau menurunkan terhadap variabel x, berarti kita anggap y-nya konstan. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ingin menurunkan terhadap variabel y, disimbolkan dengan do z per do y, ya, atau fy, berarti kita yang dianggap konstan adalah yang x-nya, jadi kebalikannya. Seperti itu ya, konstan, suku konstan, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Diketahui z ya sama dengan x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Kita lihat fungsi ini. Ya, jadi fungsi ini adalah fungsi yang terdiri dari variabel x dan y. Karena ada x, ada xy, ada y gini ya. Ini berarti dua variabel. Tentukan do z per do x dan do z per do y. Berarti apa ini tadi maksudnya? Berarti kita cari turunan terhadap variabel x, kemudian kita cari turunannya juga terhadap variabel y. Ya,
Karena tadi sesuai definisi, kalau kita ingin mencari turunan terhadap variabel X, berarti yang kita anggap konstan yang mana? Yang Y. Nah, seperti itu ya caranya. Sekarang kita lihat fungsi ini. Kita lihat fungsinya. Nah, kita lihat mana yang ada X-nya. Mana yang ada Y-nya ya. Karena kita mau menurunkan terhadap variabel X, berarti yang kita anggap konstan itu variabel Y. Mana aja yang ada Y-nya? Ini ya, Y. Di sini juga ada Y. Nah, sekarang untuk suku yang pertama, ya, untuk suku X yang pertama ini, bentar. Nah, jadi X yang ini, ya, XY, karena kita menurunkan terhadap X, Y-nya konstan, berarti ini lebih baik kita pindah, ya, biar kalau seperti biasanya ada fungsi 2X. Nah, yang konstan yang mana? Yang duanya, itu maksud saya. Karena Y-nya konstan, berarti saya balik aja biar mudah. Berarti YX. Ya, berarti fungsinya jadi X kuadrat plus YX plus Y kuadrat. Nah, kalau untuk yang Y kuadrat ini berarti dia konstanta, suku konstanta yang tidak mengandung variabel. Nah, sekarang kita turunkan satu-satu. Yang X kuadrat dulu. X kuadrat diturunkan terhadap X, berarti hasilnya 2-nya maju ya, berarti jadi 2X. Oke, kemudian yang XY atau YX tadi ya, YX. Nah, YX diturunkan terhadap variabel X, ya, karena YX berarti koefisien kan Y-nya ya, karena konstan. Berarti kalau kita turunkan terhadap variabel X menjadi apa? Hanya Y. Seperti halnya tadi 2X. Kalau ada fungsi 2X diturunkan terhadap variabel X hanya 2. Nah, di sini makanya turunannya X, Y itu adalah Y. Kemudian yang terakhir. Yang terakhir yaitu Y kuadrat. Nah, karena dia hanya mengandung variabel Y, yang mana dia konstanta, berarti ya suku konstanta. Konstanta diturunkan terhadap variabel X. Ya, berarti hasilnya 0. Misalkan kalau kita dulu belajar, konstanta itu apa? Misalnya 3. 3 ini kan konstanta ya. Kalau diturunkan terhadap variabel X, hasilnya 0. Ya, apapun konstantanya, kalau kita turunkan terhadap variabel X, itu adalah 0. Ya, oke. Berarti kita sudah dapat kesimpulan, do Z per do X sama dengan turunan X kuadrat tadi apa? 2X. Turunannya X, Y. Turunannya Y kuadrat 0, berarti tidak usah kita tuliskan. Seperti itu ya. Kita sudah dapat turunan terhadap variabel X-nya. Oke. Sekarang kita bandingkan bagaimana dengan kalau kita turunkan terhadap variabel Y. Atau akan kita cari do Z per do Y. Oke. Nah, berarti yang dianggap variabel yang mana? Yang dianggap, karena kita turunkan terhadap variabel Y, yang dianggap konstanta adalah variabel X-nya. Oke. Fungsinya, ya tadi kan fungsinya Z sama dengan X kuadrat plus XY plus Y kuadrat. Oke, kita lihat yang ada X-nya, karena yang konstanta yang X. Yang mana aja berarti? Nah, berarti ini suku konstanta. Kemudian ini X yang ini adalah koefisien dari variabel Y. Ini konstanta. Konstanta. Yang ini adalah koefisien dari Y. Gitu ya. Oke, sekarang kita turunkan satu persatu. X kuadrat karena konstanta berarti turunannya 0. Oke. Kemudian yang kedua XY. XY ya. Berarti turunannya apa? Sama seperti tadi. Berarti turunannya hanya X karena Y-nya variabel. Sekarang Y kuadrat. Nah, Y kuadrat ini variabel ya. Berarti turunkan terhadap Y berarti jadi 2Y. Oke. Berarti bisa kita simpulkan do Z per do Y-nya. Dan do Z per do Y-nya itu adalah X ya. Turunan X kuadrat tadi X. Maaf, turunan X kuadrat 0, berarti tidak usah kita tulis. Turunan XY itu adalah X. Kemudian turunan Y kuadrat adalah 2Y. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, agar lebih
Paham? Kita lanjut ke contoh kedua. Oke, contoh 2. Diketahui Z sama dengan X pangkat 3 plus Y pangkat 3 min 2X kuadrat Y. Tentukan do Z per do X dan do Z per do Y. Oke, berarti kita lihat dulu ya, nanti kita turunkan terhadap variabel X, kemudian kita turunkan terhadap variabel Y-nya. Nah, sekarang kalau kita turunkan terhadap variabel X, Z-nya itu sama dengan, nah tadi seperti yang saya bahas di nomor 1, kita tata dulu fungsinya, biar untuk memudahkan mana yang menjadi variabel, mana yang menjadi konstanta atau koefisien. Nah, karena X-nya ini variabel, otomatis, nah ini ya, yang variabel X pangkat 3 dan X kuadrat. Nah, kan tadi fungsinya mulanya seperti ini ya. Berarti karena X kuadrat ini variabelnya kita letakkan di belakang. Ya, berarti yang di depan Y-nya ke depan jadi 2Y. Berarti 2Y ini adalah koefisien dari X kuadrat. Sedangkan Y pangkat 3 itu adalah konstanta. Sekarang kalau sudah seperti itu, tinggal kita turunkan terhadap variabel X-nya. Turunan X pangkat 3, 3X kuadrat. Turunan Y pangkat 3, karena ini konstanta, berarti turunannya 0. Kemudian, turunan dari 2YX kuadrat, ya, karena 2Y ini adalah koefisien, berarti biarkan. Nah, X kuadratnya ini berarti 2X, berarti 2Y, 2X. Nah, ini bisa kita kalikan ya. 3X kuadrat turun, 0 tidak usah kita tulis, 2Y kali 2X berarti min 4XY. Berarti hasilnya do Z per do X adalah 3X kuadrat min 4XY. Selanjutnya kita bandingkan dengan turunan terhadap variabel Y-nya. Nah, karena Y-nya variabel, berarti yang jadi konstanta adalah X ya. X pangkat 3 konstanta. Kemudian mana lagi? Nah ini, X kuadrat adalah koefisien, karena dia di belakangnya ada Y-nya. Oke. Kalau sudah, kita turunkan terhadap variabel Y. Turunan X pangkat 3, 0. Turunan Y pangkat 3, 3Y kuadrat. Ya. Kemudian turunan dari 2X kuadrat Y, karena X kuadrat ini koefisien ya, berarti yang koefisien, dua-duanya ini juga koefisien ya, 2X kuadrat koefisien, berarti turunannya ya 2X kuadrat saja. Ya, karena Y-nya variabel. Oke, nolnya kita tidak usah kita tulis ya, berarti kesimpulannya do Z per do Y sama dengan 3Y kuadrat min 2X kuadrat. Selanjutnya, contoh 3. Bentar, oke. Diketahui Z sama dengan 2X min Y dikali X plus 3Y. Nah, hati-hati ya kalau ada fungsi seperti ini, kita lihat fungsinya ternyata dia adalah bentuk dari perkalian dua buah fungsi. Ini fungsi yang pertama dikali fungsi yang kedua. Sama ya perintahnya dicari do Z per do X dan do Z per do Y. Selanjutnya, berarti kalau ini adalah perkalian dua fungsi, nah berarti kan dia bisa kita simbolkan 2X min Y-nya U, X plus 3Y-nya V, U kali V. Apa turunan fungsi U kali V? Nah, turunannya adalah ini ya. Berarti U aksen V ditambah U kali V aksen. Nah, bisa kita tentukan U-nya mana, V-nya mana. Nah, sekarang kita lihat turunan parsialnya. Oke, kita fokus dulu terhadap variabel X. Nah, jadi U dan U aksen V aksennya pasti berbeda antara turunan terhadap variabel X dan turunan terhadap variabel Y. Jadi kita tentukan di sendiri-sendiri. Oke, karena U aksennya terhadap variabel X ya, berarti U-nya ini kan ya 2X min Y. Yang jadi konstanta berarti Y-nya. Ya kan? 2X turunannya apa? Turunannya 2. Kemudian min Y karena ini konstanta berarti turunannya 0. 2 tambah 0 hasilnya 2. Sekarang V aksennya juga begitu. Kita lihat V itu X plus 3Y. Yang jadi konstanta itu Y.
Berarti 3Y ini kan konstanta. Ya, yang bisa kita turunkan hanya yang X. Turunan dari X adalah 1. Turunan dari 3Y atau konstanta adalah 0. 1 tambah 0 sama dengan 1. Tinggal kita substitusikan ke rumus turunan UV. U aksen V ditambah U kali V aksen. Berarti U aksennya 2. V-nya tadi kita substitusikan X plus 3Y. Ditambah U-nya tadi 2X min Y, V aksennya 1. Tinggal kita jumlahkan dan kita kalikan dan jumlah. 2X, yang ini 6Y, kemudian 2X min Y. 2X tambah 2X, 4X. 6Y dikurangi Y, hasilnya 5Y. Nah, berarti kesimpulannya do Z per do X-nya adalah 4X plus 5Y. Sekarang kita turunkan terhadap variabel Y. Ya, fungsi U kita turunkan terhadap variabel Y. 2X berarti menjadi apa? Karena tidak ada Y-nya berarti dia hanya konstanta. Min Y ini adalah variabelnya. Berarti yang bisa kita turunkan hanya yang min Y. 2X 0, min Y, min 1. 0 kurangi 1, min 1. Sekarang fungsi V-nya. X plus 3Y yang menjadi konstanta adalah X-nya. Ya, berarti ini turunannya 0, 3Y-nya 3. 0 tambah 3 adalah 3. Tinggal kita substitusikan ke rumus. U aksen yaitu min 1, V-nya X plus 3Y, ditambah U-nya 2X min Y, V aksennya 3. Tinggal kita kalikan min X, min 3Y, 6X ya, min 3Y. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 5X min 6Y. Berarti do Z per do Y-nya sama dengan 5X min 6Y. Oke, sampai contoh ini ya, mudah-mudahan masih bisa dimengerti. Oke, silakan diulang kalau belum dimengerti. Kemudian sekarang kita masuk ke nomor 4 dengan bentuk fungsi yang berbeda lagi. Oke, diketahui fungsi Z-nya itu adalah 5X plus Y per X min 2Y. Sama, perintahnya tentukan do Z per do X dan do Z per do Y. Kita lihat fungsi ini, ya ternyata dia adalah bentuk pembagian dua fungsi. Ya, ada pembilang, ada penyebut. Berarti bisa kita nyatakan yang pembilangnya itu sebagai U, yang penyebutnya sebagai fungsi V. U-nya berarti 5X plus Y, V-nya X min 2Y. Turunan dari U per V apa? Nah, ini ya turunan dari U per V. Nah, sudah kita bahas di mata kuliah kalkulus. U aksen V dikurangi U kali V aksen per V kuadrat. Kita turunkan terhadap variabel X dulu. Turunan dari turunan U terhadap variabel X. Berarti yang jadi konstanta adalah Y-nya. Oke, 5X diturunkan 5. Y diturunkan jadi 0. 5 tambah 0, 5. Sekarang V-nya X yang jadi konstanta mana? 2Y ini ya, berarti X diturunkan jadi 1, min 2Y, 0. Berarti 1 tambah 0, 1. Tinggal kita substitusikan aja, 5 berarti U aksennya 5, V-nya X min 2Y, U-nya 5X plus Y, V aksennya 1. V-nya X min 2Y kuadrat. Kemudian, tinggal kita kalikan 5X min 10Y min 5X min Y. Penyebutnya biarkan saja, tidak usah dijabarkan. Ya, 5X kurangi 5X, 0. Min 10Y min Y, min 11Y. Berarti do Z per do X sama dengan min 11Y per X min 2Y kuadrat. Sekarang kita lihat ke sebelah kiri. Turunan parsial Z terhadap variabel Y, berarti yang jadi konstanta apa? Adalah variabel X-nya. Sekarang kita turunkan U-nya. Kita lihat fungsi U tadi. Berarti yang jadi variabel, yang jadi konstanta mana nih? Yang 5X. Y-nya variabel. 5X diturunkan 0, Y diturunkan jadi 1. 0 tambah 1, 1. V-nya juga begitu. X diturunkan 0, min 2Y diturunkan jadi min 2. Berarti V aksennya min 2. Substitusikan ke rumus, berarti 1 dikali
X min 2Y min 5X plus Y kali min 2. Oke, penyebutnya sama ya. Sama, kemudian kita kalikan X min 2Y, kemudian ini min berarti plus 2 kali 5 plus 10X, min kali min plus 2 kali Y, 2Y. X ditambah 10X, 11X. Min 2Y plus 2Y habis, berarti 11X per min 2Y kuadrat. Nah, Z per 2Y-nya sudah ketemu juga. Oke, sekarang contoh yang jenisnya beda lagi ya, yaitu fungsi trigonometri. Diketahui fungsi Z itu adalah fungsi sin 3X plus 2Y. Oke, tentukan do X, do Z per 2Y, per do X, do Z, dan per do Y. Nah, sekarang kita lihat fungsi Z ini, nah dia bisa dinyatakan dalam bentuk sin U. Kenapa? Karena ini ya, sudut dari sinnya sendiri itu adalah merupakan suatu fungsi. Berarti bisa kita misalkan dia sebagai fungsi U. Karena bentuknya fungsi U ya, nah U-nya kita misalkan, maka turunannya kalau ada fungsi itu Z itu sama dengan sin U. Nah, berarti cara menurunkannya bagaimana kemarin? Turunan sin itu cos, ya, dalamnya tetap fungsi U, dikali turunannya fungsi yang di dalam tadi apa? U, berarti U aksen. Oke, sekarang kita turunkan terhadap variabel X terlebih dahulu. U-nya kita turunkan terhadap variabel X. 3X diturunkan terhadap variabel X, hasilnya 3. 2Y berarti jadi konstanta, diturunkan terhadap variabel X, hasilnya 0. 3 tambah 0, 3. Berarti do Z per do X-nya, kita gunakan rumus tadi, cos U dikali U aksen. Cos U, U-nya sama ya, 3X plus 2Y, berarti cos 3X plus 2Y. U aksennya tadi barusan kita hitung, yaitu 3. Berarti do Z per do X, 3-nya maju, sama dengan 3 kali cos 3X plus 2Y. Oke, sekarang kita bedakan dengan yang turunan terhadap fungsi Y, atau do Z per do Y. Oke, ini do Y. U aksennya kita lihat, ya, berarti yang jadi konstanta itu adalah X-nya. 3X ini konstanta, diturunkan terhadap variabel Y, hasilnya 0. 2Y diturunkan terhadap variabel Y, hasilnya 2. Berarti U aksennya 0 plus 2, hasilnya 2. Cos do Z per do Y sama dengan cos U kali U aksen. Berarti cos 3X plus 2Y, U aksennya 2 kali 2. Sehingga do Z per do Y sama dengan 2 kali cos 3X plus 2Y. Oke. Selanjutnya, nah, kalau tadi kita hanya menurunkan sekali, gitu ya, turunan terhadap variabel X cuma sekali, turunan terhadap variabel Y juga cuma sekali ya, atau bisa kita nyatakan tadi Fx, X, Y, do Z per do X, sama Fy, berarti turunan terhadap variabel Y, X, Y, do Z, sama dengan do Z per do Y. Itu kalau turunannya sekali. Sekarang, kalau misalkan turunan parsial tingkat tinggi, berarti kita turunkan lagi. Setelah kita turunkan sekali, bisa kita turunkan lagi. Tergantung nanti yang ditanyakan turunan kedua, turunan ketiga, atau dan seterusnya. Ya, oke. Untuk turunan parsial kedua, ada 4 macam dari turunan ini. Parsial kedua itu berarti kan kita nurunkan 2 kali. Yang pertama kemungkinannya bisa fxx. Setelah kita turunkan terhadap variabel x, kita turunkan lagi terhadap variabel x, gitu ya. Nah, simbolnya bagaimana simbolnya? Nah, simbolnya ini. Do. Bentar ya, karena yang pertama X, berarti ini yang dalam kurung, yang ini dulu yang kita kerjakan. Kemudian selanjutnya diturunkan lagi, baru yang luar. Jadi yang pertama, ini yang kedua. Nah, kalau kita simbolkan seperti ini. Do kali do Z kan berarti do kuadrat Z. Ya. Kemudian do X kali do X berarti do X kuadrat. Itu ya. Oke. Selanjutnya
eh, jenis selanjutnya yaitu ketika kita turunkan terhadap variabel Y 2 kali. Ini ya, yang pertama do Z per do Y, yang kedua adalah do per do Y. Simbolnya hampir sama, ya cuma ini terhadap variabel Y, berarti do Y kuadrat. Kemudian jenis ketiga. Nah, ketika yang pertama kita tadi misalkan sudah turunkan terhadap variabel Y, kemudian yang kedua kita turunkan terhadap variabel X, yang pertama, yang kedua terhadap variabel Y. Kalau kita tuliskan, berarti yang pertama itu yang di dalam kurung X dulu, ya ini nomor 1. Kemudian kita turunkan lagi terhadap variabel Y, ini nomor 2. Kalau kita simbolkan, jadi do kuadrat Z per do Y, do X. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah jenis keempat, ya, yang pertama tadi misalkan kita sudah menurunkan terhadap variabel Y, ini yang pertama. Kemudian akan kita turunkan lagi terhadap variabel X. Nah, ya, kalau kita simbol begininya, ini yang Y yang di dalam, ya, yang dalam kurung, yang luar itu yang X. Oke, simbolnya do kuadrat Z per do X do Y. Ini berarti Y-nya yang pertama, X-nya yang kedua. Ya, ini pertama, ini kedua. Jangan sampai terbalik. Mana urutannya, ya. Oke, langsung masuk ke contoh. Diketahui fungsi Z sama dengan 3X kuadrat plus 4XY plus 5Y kuadrat. Tentukan keempat turunan parsial keduanya. Ya, karena turunan kedua tadi ada 4 macam. Nah, kita disuruh menentukan keempat-empatnya. Yang pertama, otomatis kalau kita mau menurunkan turunan kedua, kita harus menurunkan turunan pertama dulu. Ya, yang pertama ini ya, yang kita turunkan terhadap variabel X. Berarti yang menjadi konstanta adalah Y. Gitu ya. Turunan dari 3X kuadrat, 6X. Turunan dari 4XY yang jadi konstanta Y berarti 4Y. Ya. Untuk yang ini berarti kita ubah dulu biar mudah, 3X kuadrat plus 4YX. Ya, ini jadi koefisien. Selanjutnya plus 5Y kuadrat. Kalau sudah 3X kuadrat turunannya 6X, 4YX turunannya hanya 4Y, 5Y kuadrat karena ini konstanta berarti turunannya 0. Tidak perlu kita tulis. Selanjutnya yang kedua. Yang kedua yaitu do Z per do Y. Turunan pertama dulu ya. Berarti yang menjadi konstanta itu adalah X. Ya. Berarti 3X kuadrat itu saya tulis ulang aja. Z sama dengan 3X kuadrat plus 4XY kemudian plus 5Y kuadrat. Ini jadi konstanta, ini jadi koefisien. Ya. Oke, berarti 3X kuadrat turunannya 0. Tidak perlu kita tulis. 4XY berarti turunannya hanya 4X. 5Y kuadrat, ya, 5Y kuadrat turunannya adalah berapa? 5Y kuadrat turunannya adalah 10Y plus ya. Oke, salah tipe. Oke, sekarang kalau sudah, nah karena yang ditanyakan keempat turunan tadi apa aja? Yaitu yang pertama do kuadrat Z per do X kuadrat. Berarti ini kalau tandanya seperti ini berarti turunkan lagi terhadap variabel X karena X-nya kuadrat. Nah, berarti dari fungsi yang ini kita lihat, kita turunkan terhadap variabel X. 6X turunannya 6. Kemudian 4Y karena ini konstanta turunannya 0. Oke. Kemudian yang kedua, yaitu do kuadrat Z per do Y kuadrat. Berarti kita menurunkan terhadap variabel Y lagi. Sebanyak 2 kali ya. Berarti dari sini 4X ini adalah konstanta. 10Y ini berarti ya yang kita turunkan 4X diturunkan 0 plus 10Y diturunkan hasilnya plus 10. Oke, 10 ya, 10 saja. Selanjutnya, nah berarti ini yang pertama. Jadi ini ya. Oke, ini juga ini. Sekarang kalau misalnya ditanya yang ini sekarang. Do kuadrat Z per do Y do X. Nah, kalau ada seperti ini tadi mana dulu yang diturunkan? Terhadap variabel X dulu, yang dalam dulu.
Ini berarti yang pertama, ini yang kedua. Karena kita tadi sudah punya turunan terhadap variabel X, yaitu ini ya, yang pertama tadi, ya. Berarti sekarang kita turunkan lagi terhadap variabel Y. Berarti fungsi ini, do Z per do X ini kita turunkan terhadap variabel Y. Nah, berarti 6X-nya jadi konstanta. Nah, konstanta diturunkan, 6X diturunkan jadi 0, tidak perlu kita tulis. 4Y diturunkan jadi 4. Oke, ketemu ya. Nah, dari sini ya berangkatnya. Nah, oke. Sekarang yang keempat, do kuadrat Z per do X do Y. Berarti ini kan yang diturunkan pertama yang Y-nya, kemudian turunkan sekali lagi, yaitu terhadap X-nya. Berarti kita gunakan yang atas ini lagi ya. Kita gunakan. Nah, kita lihat karena kita turunkan tadi terhadap Y sudah, sekarang terhadap X. Ya, berarti kalau terhadap X, X-nya yang jadi variabel. Berarti 4X diturunkan jadi 4 plus 10Y karena Y-nya konstanta berarti jadi 0. Berarti hasilnya adalah 4. Ternyata kalau kita lihat di sini ya, do kuadrat Z ya, sama-sama 4 do kuadrat Z per do Y do X sama do kuadrat Z per do X do Y itu hasilnya sama-sama 4. Diperoleh berarti hasilnya sama. Oke, apakah hasilnya akan selalu sama? Iya, ketika fungsinya ini adalah fungsi kontinu. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi itu kontinu atau tidak kontinu? Sudah pernah kita pelajari di mata kuliah kalkulus. Oke, selama fungsinya kontinu berarti dia hasilnya sama. Atau maksudnya di sini apa? Urutannya tidak diperhatikan. Ketika diturunkan Y-nya dulu atau X-nya dulu, itu sama. Itu ya. Oke. Oke, bagaimana untuk turunan parsial ketiga dan seterusnya? Ya, jadi sebenarnya dasarnya itu di turunan kedua, otomatis nanti kalian bisa bagaimana kalau turunan ketiga dan seterusnya. Turunan parsial ketiga dan seterusnya dapat didefinisikan dengan cara yang sama, dengan notasi yang serupa dengan tadi turunan kedua. Salah satu contoh, misalkan turunan parsial ketiga dari suatu fungsi Z sama dengan fx, y. Misalkan ya, yang pertama ini kita akan menurunkan ya fx y. Fx y ini berarti yang pertama kita turunkan terhadap variabel y, kedua variabel y, ketiga variabel y. Ya. Makanya di sini adalah yang paling dalam itu x, yang kedua y, yang ketiga itu y. Nah, kalau kita simbolkan karena di sini pembilangnya do-nya ada 3, berarti do pangkat 3z, kemudian di sini untuk yang Y itu double, berarti do Y kuadrat. Yang beda sendiri ada do X. Jadi, kita simbolnya fx Y itu sama aja dengan do pangkat 3Z, do Y kuadrat, do X. Gitu ya. Do pangkat 3Z per do Y kuadrat, do X. Oke. Jadi, nanti silahkan diteliti. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah, nah, turunan parsial untuk fungsi 3 variabel atau lebih. Nah, dari tadi kita hanya membahas fungsi yang mana variabelnya hanya 2. Nah, sebenarnya turunan parsial ini bisa berlaku untuk berapapun variabelnya. Yang penting dia variabelnya lebih dari 1, karena parsial berarti kan sebagian. Kalau sebagian, kalau cuma 1 kan berarti semua. Nah, kalau sebagian itu berarti minimal 2, 3, dan seterusnya ya. Oke, untuk yang misalkan ini yang 3 variabel ya. Kalau 3 variabel berarti kan ada x, y, z. Ditulis f dalam kurung x, y, z. Berarti kalau kita turunkan terhadap variabel x, ya berarti fx. Ini ya, f, x-nya kecil. Kalau terhadap variabel y, f, y-nya kecil. Kalau turunan terhadap variabel z, berarti f, z-nya kecil. Oke, kalau misalkan turunan terhadap variabel x, otomatis yang konstanta siapa? Ya, y dan z. Ya, kalau misalkan yang diturunkan terhadap variabel y, berarti yang konstanta. Ya, selain itu, berarti apa? X dan z. Begitu juga dengan variabel z, kalau diturunkan terhadap variabel z, berarti yang jadi konstanta x dan y. Jadi konsepnya seperti itu. Dia turunkan terhadap apa, berarti yang lain jadi konstanta. Oke, contoh. Tentukan fx, ya, f
fx, x-nya kecil ya, beda dengan fx biasa. Kemudian fy-nya kecil di bawah, dan fz. Berarti ini kita disuruh mencari turunan terhadap variabel x, terhadap variabel y, dan terhadap variabel z-nya. Di sini kita sudah punya fungsinya, yaitu adalah x plus xy plus 2yz plus 3zx. Oke, kalau kita turunkan terhadap variabel x ya, yang pertama, ya, berarti yang kita anggap konstanta yang mana? Yang y dan z. Nah, saya tulis ulang. Kenapa nanti hasilnya ini ya. Berarti f-nya itu kan jadinya, karena x-nya variabel, ya, berarti untuk yang pertama itu jadi yx, karena x-nya variabel, berarti y-nya ini nanti koefisien. Kemudian plus 2z, ada variabel, 2yz ya, 2yz. 2yz, ada variabel x-nya apa enggak? Kalau enggak ada, berarti ini semuanya konstanta. Plus 3zx. Nah, berarti yang jadi koefisien mana? 3z. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita turunkan terhadap variabel x. Yx diturunkan berarti hasilnya y. Kemudian 2z, 2yz ya, 2yz diturunkan karena ini konstanta semua, hasilnya 0, tidak perlu kita tulis. 3zx, koefisiennya 3z, berarti kalau diturunkan jadi 3z. Berarti kalau diturunkan terhadap variabel x atau turunan parsial fungsi f terhadap variabel x itu hasilnya y plus 3z. Sekarang kalau kita turunkan terhadap variabel y, kita tulis lagi. Ya, biar mudah dimengerti. X, y, gitu kan ya fungsinya, berarti y-nya variabel, x-nya koefisien. Plus 2yz, karena y-nya variabel, berarti kita balik 2z, y. Ini jadi koefisien. Kemudian yang ketiga, 3zx, tidak ada variabel y-nya, berarti otomatis ini adalah konstanta semuanya. Gitu ya. Oke, kita turunkan satu-satu. Xy diturunkan jadi x. 2zy diturunkan jadi 2z. 3zx diturunkan jadi 0. Tidak perlu kita tulis. Sekarang kalau kita mau menurunkan terhadap variabel z, kita tulis lagi. Xy, ada variabel z-nya enggak? Enggak ada. Ini berarti konstanta semua. Kemudian 2yz, berarti yang mana? Karena ada z-nya, berarti yang di selain itu adalah koefisien. Kemudian yang terakhir, 3zx, ada z-nya. Z-nya jadikan variabel, berarti 3x, z. 3x adalah koefisien. Oke, berarti kita turunkan. Xy konstanta diturunkan jadi 0, tidak perlu kita tulis. 2yz diturunkan jadi 2y. 3xz diturunkan jadi 3x. Berarti turunan parsial terhadap fungsi z, terhadap variabel z adalah 2y plus 3x. Contoh kedua. Diketahui fungsi ya dari 3 variabel, apa fungsinya? X kali sin y plus 3z. Ya, jadi ini adalah fungsi apa? Nah, ini kan fungsi sendiri, x ini fungsi sendiri, sin y plus 3z ini fungsi sendiri. Berarti ini kan perkalian. U yang ini v, U kali v. Nah, diminta untuk mencari turunannya terhadap variabel z. Karena ini merupakan perkalian dua fungsi, otomatis kita harus menggunakan konsep turunan ya, turunan kalau ada U kali v. Sekarang U-nya dulu yang mana? U-nya X ya. V-nya sin Y plus 3Z. Oke, kemudian berarti U aksennya, U aksen terhadap variabel Z ya. Karena U-nya sama dengan X, berarti turunannya berapa? X ini apa sebagai apa ini? Sebagai konstanta karena tidak ada variabel Z-nya, berarti dia 0. Berarti ini U aksennya sama dengan 0. Sekarang V aksen. Oke, karena diturunkan yang diminta terhadap variabel Z, kita lihat di sini. Ini kan sin U, berarti ya. Ini sendiri adalah sin U. Sin U. Nah, turunan sin U apa? Cos U dikali U aksen. Ya, cos
U-nya kita tulis lagi, U-nya adalah Y plus 3Z. Oke, terus U aksen, berarti yang di dalam ini kita turunkan lagi. Y plus 3Z ini kita turunkan lagi terhadap variabel Z. Dikali, kalau Y ini tidak ada variabel Z-nya, berarti dia konstanta. Konstanta diturunkan jadi 0. Kemudian 3Z ini berarti diturunkan jadi 3. Makanya dia di sini dikali 3. Bisa kita sederhanakan berarti V aksen itu adalah 3 cos Y plus 3Z. Ya, oke. Tinggal kita masukkan berarti 0 dikali sin Y plus 3Z ditambah X, ya, X tadi U-nya ya, dikali V aksennya 3 cos Y plus 3Z. Tinggal kita jumlahkan aja 0 kali berapapun, ya, 0 kali berapapun hasilnya 0, berarti ini suku pertamanya 0. Sekarang tinggal kita kalikan 3 kali X, berarti 3X cos Y plus 3Z. Oke. Selanjutnya, ya, bahasan yang terakhir dari materi diferensial parsial ini, ternyata diferensial parsial itu bisa juga kita gunakan untuk menentukan turunan dari fungsi implisit, gitu ya. Kita dulu pernah belajar di mata kuliah kalkulus itu adalah turunan fungsi implisit. Nah, di sini kita bisa gunakan konsep dari diferensial parsial untuk menentukan koefisien diferensial dari fungsi implisit. Oke, misalkan diberikan persamaan. Jadi kalau misalkan fungsi implisit itu pasti persamaan ya, dia berupa persamaan. Z sama dengan fx, y sama dengan 0. Ini kalau dua variabel, nanti ini juga bisa berlaku untuk 3 variabel dan seterusnya. Merupakan fungsi implisit. Untuk menentukan koefisien diferensial dy per dx, gitu ya, kalau fungsi implisit kan mesti yang ditanya dy per dx-nya apa, tentukan, gitu kan ya. Nah, berarti dy per dx-nya bisa kita gunakan rumus ini. dz per dx itu sama dengan dou z per dou x, beda ya. dz yang ini dou z, plus dou z per dou y kali dy per dx. Oke, apa maksudnya? dz per dx, ya ini dz per dx itu berarti menurunkan fungsi z terhadap x. Ini dianggap variabelnya 1 kalau kayak gini. Kemudian beda dengan yang ini. Kalau ini dou z per dou x berarti kita turunkan Kita turunkan fungsi z yang variabelnya 2 terhadap variabel x ditambah dou z per dou y diturunkan terhadap variabel y dikali dy per dx. Nah, nanti yang kita cari ini dy per dx-nya ini. Gitu ya. Jadi nanti kita operasikan biar ketemu dy per dx. Langsung aja ke contoh ya, biar tidak bingung. Oke, jika kita punya persamaan implisit atau fungsi implisit itu x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3 sama dengan 0. Tentukan dy per dx-nya. Nah, berarti ini adalah fungsi implisit z ya. Berarti ini kita bisa tuliskan z sama dengan x kuadrat plus 2xy plus y pangkat 3 sama dengan 0. Yang otomatis z-nya itu 0 ya. Z sama dengan 0. Tadi ya, Z sama dengan 0, otomatis dz per dx juga sama dengan 0. Karena tadi rumusnya itu ada dou x per dou z per dou x dan dou z per dou y, berarti kita cari satu-satu dulu. Dou z per dou x berarti fungsi z ini kita turunkan terhadap variabel x. Berarti yang jadi konstanta adalah y-nya, jangan lupa ya. Y-nya jadi konstanta. Oke, berarti turunannya x kuadrat 2x. Turunan x kuadrat 2x, turunan 2xy berarti 2y, turunan y pangkat 3, 0, tidak perlu kita tulis. Sekarang kalau dou z per dou y, x kuadrat turunannya karena ini konstanta berarti 0, 2xy, ya, berarti 2x koefisiennya jadi 2x, ditambah y pangkat 3, turunan y pangkat 3, 3y kuadrat. Kita sudah menemukan dou z per dou x dan dou z per dou y-nya, masukkan aja rumus yang tadi. Dou z per dou x tadi 0 ya. Oke, karena z-nya 0, otomatis dou z per dou x-nya 0. Oke, kemudian kita substitusikan dou z per dou x dan dou z per dou y-nya tadi. Nah, kalau sudah, kita kan akan mencari dy per dx. Ini ya, yang akan kita cari adalah
dy per dx. Nah, ini ya. Berarti kita pindah ruas, ya. Pindah ruas, yang ini yang kita pindah ruas. Otomatis kalau kita pindah ruas jadinya negatif. Nah, sekarang kita cari dy per dx-nya saja. Berarti yang ini pindah ruas ke bawah. Ya, jadi dibagi. Berarti dy per dx sama dengan min 2x plus 2y per 2x plus 3y kuadrat. Seperti itu ya. Oke, silakan dibandingkan. Kira-kira mana cara yang lebih mudah? Cara turunan biasa, turunan fungsi implisit yang sudah kita pelajari di kalkulus, atau cara menggunakan turunan parsial. Oke, biar lebih paham lagi, di sini saya punya contoh lagi untuk ini ya, fungsi implisit menggunakan turunan parsial. Jika xy plus sin y sama dengan 2, berarti ini adalah fungsi implisitnya. Tentukan dy per dx. Nah, berarti kita misalkan z sama dengan fungsi implisitnya kita tulis ulang. Jangan lupa di sini kita lihat duanya ini di ruas kanan. Jadikan satu ruas sehingga ruas kanannya 0. Berarti jadi negatif ya. Oke, kemudian kita turunkan dulu terhadap variabel x. Berarti xy berarti turunannya y. xy turunannya y, sin y karena ini variabel y berarti dia konstanta. Konstanta diturunkan jadi 0. Min 2 juga konstanta berarti turunkan 0. Berarti hasilnya do z per do x hanya y. Kemudian sekarang do z per do y-nya. xy turunkan terhadap variabel y berarti x. Sin y turunkan terhadap variabel y berarti cos y. Kemudian min 2 konstanta turunkan terhadap variabel y 0. Sehingga kita masukkan lagi ke rumus tadi, do z per do x tadi, ya. Do z per do x sama dengan 0. Dz per dx 0. Do z per do x tadi y, ya. Kemudian do z per do y, x plus cos y, dy per dx turun. Sekarang seperti tadi, yang pindah ruas berarti y-nya jadi negatif. Kemudian karena yang ditanyakan dy per dx, otomatis x plus cos y ini pindah ruas jadi dibagi. Berarti hasilnya dy per dx sama dengan min y per x plus cos 3y. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini, yaitu tentang diferensial parsial atau kita sebut dengan turunan parsial. Ya, mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Silahkan diulang-ulang. Untuk lebih memahami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.